mengambil di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sehat sedoyo nggih. Oke, di video ini saya akan sedikit membahas tentang persiapan untuk menghadapi P3K. Saya di sini nanti tidak membahas tentang soal-soal nggih, tapi saya akan sedikit membahas tentang peraturan yang siapa-siapa saja yang boleh ikut tes untuk P3K ini, karena tesnya ini berjalan atau dilaksanakan 3 tahap. Nah, nanti di sini akan saya sedikit membahas untuk siapa saja yang bisa ikut di tes tahap pertama. Langsung saja, nanti dasar yang kita gunakan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di sini dan bisa dibaca-baca. Langsung saja, nanti kita bahas ke halaman 23. Oke, di sini di paragraf 7 seleksi kompetensi 1, pasal 29. Berarti seleksi kompetensi 1 itu seleksi tahap pertama nih teman-teman, untuk P3K ini. Untuk poin yang pertama yaitu pasal 29 poin pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. THK 2 maksudnya adalah tenaga honorer K2 yang boleh ikut, yang bisa mendaftar. Yang kedua, guru honorer guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau bisa dikatakan guru honorer gitu. Oke, kita bahas poin pertama dulu. Di sini saya ada sedikit gambaran ya, ada sedikit ya, saya buat gambaran nanti biar nopang ya, biar paham, kita sama-sama paham ya. Oke, untuk yang pertama tadi, pelamar untuk seleksi 1 hanya bisa diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Tenaga honorer K2. Yang kedua, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau guru honorer yang sudah masuk di aplikasi Dapodik. Yang aplikasi Dapodik itu sudah ada dari tahun, kalau nggak keliru, 2011. Oke, di sini saya akan menggambarkan ada 3 sekolah di sini, SDA, SDB, dan SMP Dewo, maaf. Oke, taruhlah di sini dalam satu sekolahan ini guru-gurunya sudah terdaftar di Dapodik semua, nggih. Yang ini nanti bisa mendaftar untuk ikut seleksi P3K. Yang pastinya yang di sini yang saya bahas adalah tahap pertama. Oke, yang pasti untuk formasi sudah keluar semua dan bisa dicek mungkin di web SSCN. Nanti di situ ada formasinya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Poin yang kedua, pelamar sebagai yang dimaksud pada ayat 1 memiliki kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolahan tempat pelamar mengajar saat ini. Pelamar yang wajib mendaftar di sekolahan tersebut, selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai. Oke, di sini saya menggambarkan di SDA ada dua formasi guru SD, nggih. Dan di sini ada 2 guru non ASN atau katakanlah tenaga K2 atau honorer yang berijazahkan 1 ijazah PGSD guru kelas, yang kedua berijazahkan matematika. Dan di SDB ada 2 guru juga, tapi di SDB ini tidak ada formasi untuk P3K tahun ini, tapi di situ ada guru WIP-nya atau guru honorernya ya.
atau guru non ASN atau tenaga atau guru honorer K2. Dan yang ketiga di sini ada SMP Dewa, maaf nih, ada SMP Dewa. Nah, di SMP Dewa ini ada formasi guru mapel matematika, dan di sini ada satu guru yang berijazahkan matematika. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Di poin yang kedua di slide A, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolahan tempat pelamar mengajar saat ini. Pelamar wajib mendaftar di sekolahan tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik sesuai. Oke, kita bahas untuk yang di SDA. Di SDA ini ada 2 formasi guru SD, tapi ternyata di sekolah ini hanya ada 1 guru yang ijazahnya adalah guru SD. Yang ijazahnya guru SD hanya 1, dan yang 1 adalah ijazahnya matematika. Oke, kalau merujuk ke poin A, ini berarti untuk peserta yang pertama ini wajib dan harus mendaftar di sekolah A, tidak boleh keluar dari sekolah A. Nah, oke, untuk peserta pertama berarti berasal dari sekolah A. Untuk peserta yang pertama ya, berasal dari sekolah A. Terus di sekolah A ternyata masih ada satu formasi lagi ya, masih ada 1 formasi lagi yang kosong, masih ada formasi lagi yang kosong. Berarti untuk poin A, untuk SDA ini bisa terpenuhi. Kita langsung ke SDB. Di SDB ternyata tidak ada formasi, otomatis guru-guru yang di sini, guru-guru yang masuk di sekolah B yang merujuk ke poin A, ini guru di sini tidak bisa mendaftar di sekolahnya sendiri, di sekolahan B, karena tidak ada formasinya, gitu nggak teman-teman? Terus apakah ini bisa mendaftar untuk P3K tahun ini? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, untuk poin B, kelas SDB berarti guru-gurunya tidak bisa mendaftar di sekolahnya sendiri-sendiri, gitu ya. Terus masuk ke SMP Dewo. SMP Dewo di sini ada formasi matematika. Nah, formasi matematika. Dan di sini ada 1 guru yang ijazahnya juga matematika dan sudah terdaftar di Dapodik. Sekali lagi ya, ini guru-guru ini semuanya harus sudah masuk di aplikasi Dapodik, gitu ya teman-teman. Berarti di SMP Dewo untuk satu guru yang ada di SMP Dewo ini harus mau nggak mau harus daftar di SMP Dewo. Oke, itu ya. Berarti untuk tahap pertama, untuk poin A, SDA dan SMP Dewo ini sudah diisi oleh guru yang mengajar di sekolahan tersebut. Oke, untuk poin A sampai di sini ya. Terus masuk ke poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud poin A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Oke, poin B ini jadi di SDA ini ada 1 guru kelas PGSD kelas, ini sudah diisi oleh 1 guru, berarti 1 nama sudah terpenuhi dan tidak bisa digeser, tidak bisa dilamar oleh guru lain yang keluar dari yang di luar SDA. Sama dengan SMP Dewo. SMP Dewo untuk peserta pertama ini adalah dari SMP Dewo sendiri dan tidak dapat dilamar oleh dari peserta dari sekolahan lain. Tapi ini masih ada 1 formasi yang kosong ya. Di sini masih ada formasi 1 yang kosong, di SDA juga masih ada 1 formasi yang kosong. Oke, poin B sampai di sini paham ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin C. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolahan yang masih tersedia kebutuhannya. Oke,
Berarti untuk poin C ini kita langsung lihat di sekolah B. Di sekolah B ini guru-gurunya sudah masuk dapodik, tapi tidak mempunyai sekolahnya, tidak ada formasi untuk P3K. Terus bagaimana? Tetap silahkan guru-gurunya ini sesuai alurnya membuat akun di SSJN dan mendaftarkan lewat SSJN. Terus waktu pemilihan formasi, silakan mencari formasi yang sekolahan tersebut masih kurang pelamarnya atau belum ada pelamarnya gitu. Oke, di sini ada dua guru yang satu berijazahkan guru kelas dan yang satu berijazahkan matematika. Dan yang pertama merujuk dari poin C, ini berarti untuk guru yang pertama yang berijazahkan guru kelas boleh mengambil keluar dari sekolah B dan bisa mengambil di formasi di sekolah A yang formasinya masih kurang satu ya. Berarti sekolah B ini untuk guru kelas yang tidak ada formasinya boleh mengambil atau boleh melamar di sekolah B, di sekolah A, maaf, di sekolah A yang formasinya masih kosong satu ya. Oke, paham ya teman-teman. Jadi di sini sekolah B bisa melamar di sekolah A dengan mengambil formasi guru SD yang harus sesuai linear dengan ijazahnya ya. Itu ya teman-teman. Nah, terus dari sekolah B ini silakan waktu mendaftarkan di web SSJN, silakan untuk instansinya dipilih sekolah A yang formasinya masih kurang, dan silakan bisa untuk melamar di sekolah A dari sekolah B. Terus lanjut di sekolah A ternyata masih ada satu guru mapel matematika yang belum melamar di sekolah manapun. Kalau merujuk di poin C ini berarti untuk guru yang ijazahnya matematika di sekolah A ini bisa melamar di SMP Dewo yang masih kurang formasinya. Itu ya, tadi sekolah SDA untuk guru yang ijazahnya matematika bisa melamar di SMP Dewo. Untuk ijazah guru yang di sekolah A yang ijazahnya matematika bisa melamar mengambil di sekolah SMP Dewo, karena di SMP Dewo masih ada satu formasi yang kosong, dan satu untuk pelamar pertama ini tidak bisa diganggu gugat ya, dalam artian dia mempunyai hak penuh untuk melamar di sini. Terus sama prosesnya, tetap membuat akun dan waktu melakukan pemilihan instansi silahkan untuk SDA yang gurunya berijazahkan matematika tadi memilih SMP Dewo. Terus lanjut ke SDB, ternyata SDB masih ada satu guru matematika, mapel matematika yang belum mendapatkan sekolah. Nah ini silahkan juga mengambil waktu mendaftar di P3K di SSJN, silahkan mengambil ke sekolah SMP Dewo. Nah SMP Dewo ya, di sekolah SMP Dewo. Loh, berarti di SMP Dewo ini kelebihan yang melamar tidak masalah, tetap tiga ini nanti tetap melakukan tes di P3K, dan untuk seleksinya diterima atau tidak tetap dilihat waktu hasil akhir peserta ini melakukan ujian. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Di poin, saya ulangi lagi, untuk yang pertama tadi harus guru semua guru ini harus sudah terdaftar di Dapodik ya, harus sudah terdaftar di Dapodik.
sudah terdaftar di Dapodik. Terus pastikan guru-guru ini adalah bukan guru PNS atau pastikan guru ini guru tenaga honorer K2 atau guru non ASN atau honorer, dan lakukan prosesnya untuk pendaftarannya di web SSCN. Nah, aturan semua ini saya merujuk pada Permen Pan RB ini tahun nomor 28 tahun 2021 tentang P3K guru, dan nanti teman-teman bisa baca di sini semuanya nanti saya akan upload untuk permennya, saya upload di deskripsi saya. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Mungkin itu sedikit gambaran tentang siapa saja yang bisa mendaftarkan di seleksi P3K seleksi tahap pertama. Dan pastikan guru-guru ini adalah yang melamar ini ijazahnya linear ijazahnya linear dengan yang diramal karo guru kelas ijazahnya guru kelas, karo matematika ijazahnya juga matematika. Oke, begitu saja dari saya. Salam sukses, mugi-mugi sakit lolos untuk P3K tahun ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.